Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pengken Jerry dengan NIM 2230 2070 3092, jurusan atau program studi Ilmu Pemerintahan kelas A. Terima kasih. Jadi yang pertama tentang pertempuran lingkungan, ekologi dalam, PS ekologi dangkal, menyelam lebih dalam atau sekedar berenang. Jadi dalam penjelasan ekologi dalam atau melampauinya, deep ekologi mendorong berhubungan mendalam dengan alam, menekankan nilai intrinsik dan keterhubungan yang menganjurkan perubahan radikal dalam kesadaran manusia, mengakui bahwa semua makhluk memiliki hak yang melekat untuk hidup. Jadi ada perspektif ekologi transformatif ini. Terus ada ekologi mendalam ini dalam aksinya, tindakan dari gerakan akan akar rumput hingga spiritualitas lingkungan. Kita akan mengeksplorasikan contoh praktik ekologi mendalam yang mendorong keselaraan dengan alam dan menantang budaya konsumeris kita. Next ada ekologi dangkal, di mana atau ekologi dangkal tingkat permukaan, di mana ekologi dangkal berfokus pada lingkungan hidup yang berpusat pada manusia, memprioritaskan keberlanjutan dan konservasi. Hal ini mendorong pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan berlindungan ekosistem demi keutuhan kita sendiri. Mari kita kenakan peralatan seneling langsung. Dan nextnya penjelasannya ekologi dangkal ini dalam praktek. Jelajahi sisi praktis dari ekologis dangkal. Jadi mempelajari pembangunan berkelanjutan, energi terbaru, dan kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian ekologi. Jadi sekian untuk penjelasan pertempuran lingkungan. Next. Nextnya implementasi praktik ekologi dalam pemerintahan, di mana bisa jelaskan pemerintah memiliki peran penting dalam implementasi praktik ekologi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dalam presentasi. Jadi next, ekologi ini melindungi sumber daya alam dan promosikan pembangunan berkelanjutan. Jadi kita membahas ini. Jadi di mana pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan lingkungan yang mendorong penggunaan energi terbaru dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Langkah ini penting untuk mengatasi perubahan iklim dan melindungi keanekaragaman hayati. Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan, di mana ada pendidikan dan kesadaran lingkungan, masyarakat, konservasi alam, pengelolaan sumber daya, implementasi praktik ekologi dalam kehidupan sehari-hari. Nextnya ada kolaborasi dengan pihak swasta. Ada pihak swasta, kemitraan, pengelolaan limbah dan pemulihan ekosistem yang efektif. Jadi nextnya lagi ada pengawasan dan penegakan hukum. Praktik ekologi harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan serius. Jadi pemerintah perlu berpartisipasi dalam forum internasional untuk memperkuat kerjasama dengan implementasi praktik ekologi melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan negara lain. Pemerintah dapat memperluas wawasan dan mengadopsi praktik terbaik dalam melindungi lingkungan global. Di mana di sana ada dapat penghargaan dan pengakuan. Pemerintah dapat memberikan penghargaan dan pengakuan kepada individu atau kelompok atau perusahaan yang telah berkontribusi dalam implementasi praktik ekologi ini. Akan mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dan menjadi contoh bagi yang lain dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Di kesimpulannya, implementasi praktik ekologi dalam pemerintahan adalah langkah penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dengan mengeluarkan kebijakan yang tepat,
meningkatkan pendidikan dan kesadaran serta bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat. Pemerintah dapat memainkan peran yang signifikan dalam melindungi alam dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sekian penjelasan berkaitan tentang mata kuliah ekologi pemerintahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih.